Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada soal nomor 143. Apakah yang ditulis Alkitab tentang Yesus mengusir roh-roh jahat? Injil-injil menceritakan bahwa Yesus mengusir setan-setan atau roh jahat yang menurut pemahaman pada masa itu juga merupakan penyebab berbagai penyakit. Dengan demikian, dia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang kerasukan itu. Bahkan setan-setan juga mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 23 dan seterusnya dikatakan di sana, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Atau yang dicatat di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 10 dan seterusnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Saudaraku yang kekasih, pada waktu itu, pada masa Tuhan Yesus, setan-setan dalam tanda kutip dipahami sebagai roh-roh jahat yang melawan Allah, yang seperti juga dalam pemahaman dunia kuno, setan-setan ini menyebabkan penyakit dan berusaha mengendalikan manusia. Di sini menjadi jelas bahwa kuasa kejahatan yaitu setan bukanlah kuasa yang berdiri sendiri, melainkan ia tunduk di bawah kuasa Allah. Dengan kedatangan Kristus, masa pemerintahan dan pengaruh jahat setan atau iblis yang merusak manusia telah sampai pada akhirnya. Ini dinyatakan di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara dan saudariku yang kekasih, Yesus dengan mukjizatnya bukan hanya memberi gambaran atas kuasa Sang Putra Allah terhadap dunia materi, yaitu kehidupan tubuh manusia dan alam sekitarnya, melainkan juga memberi gambaran tentang kuasanya atas setan atau iblis. Di dalam berbagai peristiwa, Yesus mengusir setan yang merasuki orang-orang yang sakit. Sesuai pemahaman waktu itu, setan atau iblis seringkali merasuki manusia dan menyiksa manusia dengan berbagai macam penyakit. Yesus berkuasa mengusir setan untuk pergi meninggalkan manusia, dan setan tunduk kepadanya. Bahkan Alkitab mencatat, setan bukan hanya pergi meninggalkan manusia yang dirasukinya, tetapi juga memberi kesaksian tentang jati diri Yesus sebagai anak Allah. Ini memberikan gambaran bahwa Yesus berkuasa atas setan dan iblis, yang artinya
bahwa kuasa kegelapan itu tidaklah berdiri sendiri. Ia tidak berkuasa atas segalanya, melainkan kekuatannya jauh di bawah Kristus dan mereka tunduk kepada Yesus. Di sini kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa jika setan atau iblis saja mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka jika ada orang yang menolak untuk mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka sesungguhnya pengetahuan mereka di bawah pengetahuan setan. Juga kita dapat menyimpulkan bahwa percaya kepada Yesus saja sebenarnya belumlah cukup, karena setan pun percaya kepada Yesus. Bagi mereka yang ingin diselamatkan oleh Sang Putra Allah, maka setelah mereka percaya, mereka harus mau menerima Yesus. Mereka juga harus mau mengikuti teladannya, harus mau hidup sesuai dengan pengajarannya. Atau dengan kata lain, kita percaya kepada Yesus artinya kita harus mau mempercayakan hidup kita kepadanya. Saudaraku, setan dan iblis bukanlah sosok yang harus ditakuti, melainkan mereka harus kita lawan. Pengaruhnya yang jahat akan merusak kehidupan manusia, merusak dan menjerumuskan manusia ke dalam kematian kekal. Dengan kedatangan Kristus, maka kuasa setan telah dipatahkan. Oleh karena itu, bagi mereka yang percaya dan mengikuti Yesus, mereka tidak perlu takut kepada setan, karena mereka memiliki kekuatan yang pasti dapat mengalahkannya. Kita dapat menggunakan kuasa Kristus untuk mengusir setan-setan agar mereka menjauh dari kehidupan kita, yaitu dengan cara menolak perbuatan jahat dengan segala bentuknya, sehingga kita dapat hidup kudus di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.